tanpa Allah menganugerahkannya. Sekali lagi, tanpa Allah menganugerahkannya kepada kita. Sebagai orang Kristen yang adalah anggota satu gereja lokal. Siapa orang Kristen adalah salah satu anggota gereja lokal? Kita. Saya, Bapak Ibu sekalian. Kita harus memastikan apakah kebutuhan keselamatan itu sudah kita miliki. Dan apakah sedang kita kerjakan? Dan apakah kita memiliki pengharapan akan suatu saat bahwa kita akan juga menerima kemuliaan, disempurnakan tatkala kita meninggalkan dunia ini. Jadi Bapak Ibu, lewat PA ini kita akan belajar bersama-sama, dan untuk saya dan Bapak Ibu kita akan bertumbuh terus bagaimana kita giat menjadi orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, yang mengaku percaya, tetapi juga kita memastikan kepastian keselamatan saya dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dalam menemukan kebenaran, bagian yang pertama Bapak Ibu, mungkin ada Saudari Angel bisa baca. Bagian yang pertama, saya berharap bahwa kita semua bisa berbicara ya. Kita semua bisa mengeluarkan pendapat di malam hari ini atau di sore hari ini. Silakan Saudari Angel baca nomor 1. Bapak Ibu ikuti di dalam Alkitab masing-masing. Di situ aja, duduk aja, enggak usah berdiri. Karena kita santai. Kalau kita PA, kita santai saja. Ya, nomor 1 dulu, baca dulu. Karena nanti ada bagian-bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar-dasar firman Tuhan yang akan kita pelajari. Pertama, apa saudara yakin bahwa saudara sudah memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus? Jika jawabanmu yakin, apa yang menjadi dasar keyakinanmu? Jika jawabanmu tidak yakin, apa yang menjadi dasar keraguanmu? Oke, sampai di situ dulu Bapak Ibu. Ini perlu kita jawab. Kenapa? Sebelum kita akan melihat bagian firman Tuhan ini, pertanyaan pertama penting. Apakah kita sudah memiliki keyakinan atau kita masih ragu-ragu tentang keselamatan yang ada pada yang kita terima? Ya, sekalipun kita bilang percaya, tapi Bapak Ibu banyak yang bilang saya sudah percaya. Ketika berulang-ulang saya dapati Bapak Ibu, setiap kali ada orang-orang yang kita sudah bimbing terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika ditanya lagi dia masih ragu. Dia ragu karena apa? Aduh, saya masih hidup dalam dunia ini karena saya masih jatuh dalam dosa. Jadi ini saya masih ragu, apakah nanti saya selamat dan tidak? Begitu Bapak Ibu. Ini penting. Makanya saya rindu untuk Bapak Ibu, mari kita diskusi sedikit di bagian ini. Karena poin yang pertama akan menjadi catatan penting bagi gereja, bagi gembala, bagi hamba-hamba Tuhan untuk memastikan kepastian keselamatan dirinya dan juga jemaat masing-masing. Sehingga dengan jawaban Bapak Ibu, kita akan melihat menjadi sebuah evaluasi pelayanan kita dalam hal pengajaran. Ini penting, baik untuk diri saya yang sedang berdiri maupun kita semua yang hadir. Apakah saudara yakin bahwa saudara sudah memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus? Apa jawaban Bapak Ibu? Yakin. Yang di depan? Yakin. Yakin. Yang di sebelah sini? Yakin. Oke, yakin. Karena ada pertanyaan selanjutnya ya. Kalau yakin, apa yang menjadi dasar keyakinanmu? Karena di sini saya bilang semua yakin ya. Tidak ada yang ragu, luar biasa, senang pun gitu ya. Apa yang menjadi dasar keyakinan Bapak Ibu sekalian? Karena jujur Bapak Ibu, ini berulang kali saya juga dengar, dan mungkin ketika saya juga mengevaluasi diri saya sendiri seperti itu. Dan memang bahwa kita mengaku banyak mereka, saya sudah percaya, bahkan sudah memberi diri dibaptis. Ada yang terus berkata dia yakin, tetapi ada juga yang sekalipun dia sudah mengatakan percaya, tetapi masih juga belum yakin. Karena perjalanan hidupnya dibarengi dengan banyak tantangan, pergumulan, persoalan yang membuat dia terkadang juga jatuh bangun di dalam dosa, sehingga dia berpikir, aduh, apakah saya selamat atau tidak ya? Karena saya masih hidup di dalam dosa seperti itu.
saya masih jatuh bangun di dalam dosa. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita sharing. Bapak Ibu sudah mengatakan bahwa yakin. Di sini ada yang tidak yakin? Kalau yang tidak yakin angkat tangan. Tidak apa-apa. Di sini karena semua yakin. Coba salah satu dari kita, atau salah 2, salah 3, salah 4. Gitu ya. Yang coba sedikit memberikan memberikan dasar pemikirannya bahwa dia sudah memiliki keyakinan keselamatan. Kenapa dia begitu yakin? Siapa yang mau jawab? Bu Febri, boleh Karena saya nih? percaya saya. Iya. Karena saya yakin, saya percaya sama Tuhan Yesus. Karena di Yohanes 14 ayat 6 itu, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saya percaya sama Tuhan Yesus. Maka dari itu, meskipun banyak tantangan, jatuh bangun, mungkin saya masih berbuat dosa, tetapi saya percaya bahwa meskipun saya sering melakukan kesalahan, pelanggaran, tetapi saya punya Yesus yang selalu mau mengampuni begitu. Karena saya sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Seperti itu sih saya. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Ibu, semua baik. Itu jawaban dari jawaban Bapak Ibu saya tidak bahas ya. Saya tidak menanggapi apapun jawaban Bapak Ibu. Tetapi nanti Bapak Ibu kita akan melihat gambaran jawaban kita lewat PA. Ya gitu malam hari ini. Jadi ketika Bapak Ibu menjawab, saya bilang Ibu Febri salah jawabannya, atau si ini salah jawabannya. Tidak. Saya tidak akan mengomentari jawaban Bapak Ibu atau keyakinan Bapak Ibu terhadap keselamatan dalam diri Bapak Ibu ketika percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi jawaban Bapak Ibu akan tergambar. Apakah kita punya kepastian seperti yang kita sudah berikan jawaban malam hari ini pada diri kita masing-masing. Oke, itu dari Ibu Febri. Ada lagi yang lain yang mau kasih pendapat? Mari. Aish. Jangan diam-diam. Kalau kita PA itu jangan diam-diam. Biasa PA itu harus rame. Bagian barat. Senior. Ayo silakan Bapak Ibu Cemat. Ini Pak Ferry udah mau menjawab. Pak Ferry jawab sudah. Oh, ada Oh, oke. Yang kedua itu. Oh, yang pilih yang kedua. Iya, tidak Tidak apa-apa. yakin, jadi saat ini saya tidak yakin. Tidak yakin. saat ini. Jadi sekarang kita ada pertanyaan ketidak yakin. Lalu harus sedikit memberikan penjelasan apa yang menjadi dasar keraguan. Itu ini saya kenapa memilih Tidak yakin. yakin saat ini detik ini ya. Tetap tidak. Nah, kehidupan kita kadang ya sesuai perintah Tuhan yang kita jalan, kadang juga tidak sebagai manusia. Dalam arti kami masih memiliki kelemahan, kekurangan. Jadi kami butuh orang biasa bilang suntikan firman Tuhan itu setiap saat. Tapi juga dibarengi dengan tindakan yang kita lakukan kita. Sehingga kalau dibilang tidak yakin, memang saat ini saya tidak yakin. Kalau Tuhan datang, saya mau neraka Pak. Kalau dibilang saya sudah siap, berarti 100% saya juga harus ikut Yesus. Jadi kalau pun orang datang marah saya di rumah, saya juga saya bilang terima kasih saja. Itu buat saya kita masuk. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak. Dan itu jawaban Pak. Saya tidak komentari ya. Nanti baru karena memang apa yang baik Ibu Febri, baru 2 ya, baik Ibu Febri maupun Pak Aten, ini kebanyakan kita dapat di dalam pelayanan kita atau di dalam lingkungan jemaat. Dan kita ini sudah mengatakan pernah terima Yesus, kita juga pernah dibaptis, tapi ada yang percaya kita, tapi kadang juga mulai ragu-ragu lagi karena jawabannya seperti Pak Aten tadi, gitu ya. Karena kita masih berjuang pastinya, masih berjuang terus di dalam dunia ini sehingga aduh, saya masih ini jadi sebentar Tuhan datang nih, saya KO gitu ya. Tapi yang pasti bahwa malam hari ini Bapak Ibu firman Tuhan akan meneguhkan keyakinan Bapak Ibu sekalian ketika kita dengar baik dan kita coba untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Oke, itu Pak Aten dan Ibu Febri. Ada yang lain silakan. Boleh nih. Ayo mari Bapak Ibu, saya butuh 3 orang atau 4 orang lagi. 2 orang Saya lagi. ada habis saya baru Pak Ferry. Saya yakin dan percaya walaupun saya berdosa, karena manusia ini kan tidak ada luput dari dosa.
karena kita punya Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, penyayang, pengampun. Dia sudah tebus kita di kayu salib sana, kita punya dosa segala macam. Jadi Tuhan tahu siapa kita ini. Kita kan debu tanah yang dihembuskan nafas kehidupan ini. Jadi dari setiap kita punya kekurangan, kelemahan, disitulah Tuhan melihat. Jadi saya yakin dan percaya walaupun saya orang berdosa, tapi kalau Tuhan datang pasti saya masuk surga. Oke, berarti masih sama dengan Ibu Febri ya jawabannya. Oke, satu orang lagi silakan. Pak Ferry. Itu kan suka tangan. Ayo, siapa saja mari. Dua orang lagi. Silakan jemaat. Anak sekolah minggu, remaja. Baik mau bicara. Atau baik apa? Tidak apa-apa. Hari ini juga salah tidak akan mempengaruhi keselamatan kita karena kita belajar hari ini. Gitu ya. Bapak Ibu silakan. Jawaban tidak diperhitungkan itu hari. Ayo silakan karena kita sedang belajar untuk memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Silakan. Satu orang lagi lah. Ibu di sini saya juga bisa pilih dua-dua. Bisa pilih. Bisa ya, bisa tidak ya. Masing-masing punya argumen. Oke. Bisa ya, bisa tidak. Kalau yang yakin kan Kalau Iya. ya, secara kita sudah dibaptis, kita yakin bahwa Yesus juru selamat bagi kita. Terus tidak yakin ini kan aku ya kita bicara sifat manusia ini. Kalau malaikat yang ada dalam kita setiap saat mungkin ya kita aman-aman saja. Ya. Mungkin di situ. Terima kasih. Ya, baik. Intinya saya tidak mengomentari jawaban Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan komentari di dalam ini kita punya sharing firman Tuhan. Masih ada lagi, silakan satu orang lagi terakhir. Kerapatan tadi sudah menjawab. Yang satu lagi, silakan. Ayo tempo. Pak Ferry. Siapa saja? Ya, kalau saya yakin karena bagaimana tadi Bianti juga berkata bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia dan menyelamatkan diri dan akan mati bagi saya secara pribadi. Meskipun saya berdosa, tetapi Dia Maha Pengampun, Dia mengampuni saya, dan saya percaya mengandalkan Yesus dengan iman dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati bagi saya di atas kayu salib dan Dia menebus dosa bagi kita semua. Itu keyakinan saya. Tapi kita sepanjang hidup ini saya mengandalkan Yesus dengan iman. Itu keyakinan saya. Iman kepada Yesus, jadi tidak ragu-ragu. Iman yang mengandalkan Dia saja dalam hidup, itu yang keselamatan. Karena keselamatan itu ya iman yang menyelamatkan. Baik. Oke, terima kasih itu dari Ibu Rumini. Saya tidak perlu komentari. Nanti baru kita akan melihat sama-sama menguji bagian dari firman Tuhan di malam hari ini. Iya, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, dan mungkin Bapak Ibu masing-masing punya jawaban dan punya punya dasar keyakinan ataupun ada dasar keraguan. Tapi nanti kita akan melihat apa yang firman Tuhan mau katakan bagi kita, sehingga kita harus pasti dan tidak sedikit pun ragu-ragu sekalipun kita adalah orang berdosa. Yang kedua, silakan yang kedua, Delsa baca. Yang kedua, menurut yang saudara pahami, apakah semua manusia telah berdosa atau hanya sebagian yang tidak berdosa, yang tidak berbuat dosa, seperti seorang anak bayi? Oke. Iya, itu ada bagian sebelum kita melihat dasar firman Tuhan, jangan buka dulu firman Tuhannya. Iya, tapi saya rindu untuk mengecek apa yang menjadi pemahaman kita selama ini dulu terkait dengan orang berdosa. Apakah semua manusia berdosa atau ada sebagian yang tidak berdosa, contoh seorang bayi? Oke, ada yang mau punya jawaban? Semua manusia berdosa. Itu Ibu Rumini bilang semua orang manusia berdosa. Ada yang lain? Bayi itu keturunan orang berdosa. Oke, silakan Ibu Penny. Semua orang berdosa, tidak ada
mengecuali ya. Tidak ada yang tidak berdosa. Dan itu ada di dalam bagian dasar firman Tuhan. Roma pasal 3 ayat 10 berkata bahwa, coba buka di situ, firman Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang benar. Gitu. Karena Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk Mazmur berkata, Mazmur Raja Daud di dalam pengakuan dosanya, sejak di dalam kandungannya pun dia sudah dikandung di dalam dosa. Jadi seorang bayi sekalipun dia belum tahu apa itu melawan, apa itu memaki, apa itu kejahatan. Sekalipun dia belum tahu, dia adalah status orang berdosa. Oke, kita maju lagi dulu. Nomor 3, silakan Mbak, bisa membaca kah? Pelan-pelan bisa. Minta maaf Mbak. Oke, dia kacamata. Mudah-mudahan mata masih bisa ya. Menurut yang saudara pahami, apakah semua Nomor 3 Mbak. Nomor 3 Mbak. Iya. menurut saudara apakah Yesus mati untuk semua orang atau hanya untuk sebagian orang saja? Iya. 2 Korintus ayat 5 pasal 5 ayat 15. Iya Bapak Ibu, ini banyak yang menjadi persoalan. Ini banyak menjadi perdebatan, tetapi kita tidak mau berdebat di sini. Tapi intinya kita memahami bagian yang Tuhan mau di malam hari ini bagi kita. Menurut Bapak Ibu, apakah Yesus itu dia datang mati untuk semua orang ataukah hanya untuk sebagian? Jangan dulu buka teksnya. Ya, satu orang tetapi yang merespon kematian Tuhan. Dia mati untuk semua orang. Tetapi hanya orang yang meresponi yang diselamatkan. Oke, itu jawaban dari Ibu Penny. Ada lagi jawaban yang lain? Supaya Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu akan berhadapan ketika Bapak Ibu buka YouTube, Bapak Ibu akan mendengar khotbah tentang keselamatan, Bapak Ibu akan bingung. Makanya saya mau tanamkan dulu malam hari ini supaya kalau Bapak Ibu buka YouTube dengar, ini dasarnya untuk kita pelajari. Memang banyak orang bisa mengangkat ayat-ayat firman Tuhan betul, tetapi kenapa ada perbedaan di setiap berbagai aliran? Itu disebabkan karena masalah hermeneutik, artinya masalah penafsiran. Begitu. Jadi intinya malam hari ini kita mau mendasari pelajaran kita, kebenaran tentang keselamatan saya dan Bapak Ibu tidak berdasarkan apa kata para teolog atau para aliran-aliran yang kita belajar, tetapi kita mau lihat apa kata firman Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu. Itu jawaban Ibu Penny. Atau mungkin ada yang setuju dengan Ibu Penny atau ada yang tidak setuju dengan Ibu Penny. Kalau setuju, angkat tangan semua. Kalau yang tidak setuju, tolong komentar. Silakan. Yang setuju angkat tangan. Yang tidak setuju, yang tidak angkat tangan tidak setuju, tolong berkomentar. Begitu ya. Ada yang tidak setuju? Dan saya setuju, cuma penjelasannya untuk lebih detailnya itu berkaitan dengan ayat dengan nomor 2. Nomor 2. Ya, karena semua orang berdosa, Yesus mati untuk semua orang. Iya. Artinya Yesus mati untuk semua orang yang berdosa itu. Oke, sudah jelas berarti ya. Jelas. Iya. Selanjutnya pertanyaannya, saya berkembangkan pertanyaannya supaya kita tidak sempit. Ini. Seperti yang tadi juga Pak Ferry sampaikan berkaitan dengan semua orang berdosa, berarti Yesus mati untuk semua orang berdosa.
Tetapi yang menjadi pertanyaan berkembang lagi, saya ingin bertanya kepada kita. Sekalipun Yesus mati bagi semua orang berdosa, tetapi apakah semua orang yang berdosa itu memiliki hidup yang kekal? Tidak. Sudah responnya Ibu Penny. Sudah berarti, makanya tadi saya bilang, tidak usah penyampaian Ibu Penny untuk jawaban Yang gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ferry, terima kasih Ibu Penny. Yang pasti bahwa sekalipun Yesus mati untuk semua orang, mau orang Yahudi, orang Yunani, orang, makanya Injil harus disebarluaskan sampai ke ujung bumi. Karena nanti Bapak Ibu akan berhadapan dengan para teolog besar. Yang kalau mau bilang yang like-nya banyak ribuan. Mereka akan bahas di sana bahwa Yesus mati untuk sebagian orang. Karena memang itu sebenarnya ada konsep yang berhubungan dengan pemilihan, tapi kita tidak bahas itu di sini. Panjang pemilihan, panjang pembahasannya. Itu kalau kita sudah bicara masalah satu doktrin yang namanya doktrin pemilihan, doktrin pemilihan, apa istilahnya? Jangan, kita tidak angkat Armenian, kita tidak angkat masalah Calvinisme, kita tidak angkat masalah, tapi ini berhubungan dengan ketika Yesus berkata bahwa kita sudah dipilih dari semula, diselamatkan dari semula, seperti itu. Tapi kita tidak membahas itu di sini. Makanya ada sebagian orang yang berkata bahwa hanya orang yang dipilih yang diselamatkan, begitu. Nah di sini akan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya tidak sedikit orang, lalu saya termasuk orang pilihan atau tidak, begitu. Tapi kita tidak bahas, kita tidak keluar dulu ya Bapak Ibu. Tapi ini penting. Intinya bahwa ketika Bapak Ibu mau dengar ada kebenaran bahwa Yesus mati hanya untuk sebagian orang, maka itu tidak harus kita biar. Yesus mati untuk semua orang. Hanya, apakah semua orang bisa diselamatkan? Tidak semua orang bisa diselamatkan. Bukan tidak semua orang bisa diselamatkan, tapi tidak semua orang dapat menikmati keselamatan seperti itu. Dan ini sangat bergantung kepada respon kita menerima tawaran keselamatan yang disediakan oleh Tuhan kita. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nomor 5. Bagaimana caranya seseorang itu menerima keselamatan hidup? Pak Ferry mau kasih. Oh ya, silakan Pak Ferry, minta maaf saya tidak perhatikan. Sambung saja dari Ibu Penny tadi. Iya, silakan. Lalu dengan persetujuan kita semua sepakat dari Ibu Penny. Lalu pertanyaannya kemudian muncul di situ bahwa bagaimana dengan orang yang belum mengenal Injil, suku terasi, belum percaya, belum kenal Injil, belum tahu Yesus itu siapa. Katakan keselamatan kepada mereka yang respon. Sedangkan mereka yang belum kenal sama sekali, artinya belum tahu siapa Injil, apa itu Yesus, atau bagaimana dengan mereka? Apakah mereka selamat atau mereka tetap dalam keurusan mereka? Itu aja pertanyaan kembali lagi. Pertanyaan berkembang. Kalau oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan memang terkadang selalu ada perkembangan pertanyaan itu, gitu ya. Dan memang ini harus dijawab. Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan Pak Ferry? Saya kasih dapat hadiah. Pak Ferry akan kasih hadiah kalau ada yang bisa jawab. Kalau saya bisa jawab, Pak Ferry tolong kasih saya hadiah ya. Konteksnya luas kan? Oke, karena Pak Ferry tolong ulang pertanyaannya. Ini prinsip juga untuk teman Kristen. Jadi tadi kan Ibu Penny bilang sesuai dengan jawaban nomor 3, pertanyaan nomor 3, bahwa Yesus mati untuk semua orang, hanya untuk sebagian orang. Artinya Ibu Penny jawab bahwa Yesus mati untuk semua orang, tapi keselamatan hanya bagi mereka yang merespon kebenaran Injil itu. Pertanyaannya bagaimana orang yang di suku terasi, yang belum mendengar Injil belum bisa sampaikan. Lalu apakah mereka ini dalam konteks seperti ini kita bisa bilang mereka tidak diselamatkan atau mereka diselamatkan atau bagaimana? Karena memang keselamatan dalam Yesus, sedangkan mereka belum kenal Yesus dalam konteks ini. Oke, ada yang mau menjawab silakan. Sabar Ibu Penny, kita karena tadi Ibu Rumini sudah bicara duluan, Ibu Rumini dulu.
bensin 1 bulan. Pertanyaan Pak Ferry tadi, karena ini dengan pertanyaan banyak tadi, maksudnya dia punya pertanyaan lagi, ya bagaimana dengan orang yang memang sama sekali belum menerima Injil ketika Tuhan Yesus datang? Apakah mereka diselamatkan atau tidak? Itu pertanyaan. Nah, jelas mereka tidak diselamatkan. Tapi dia belum mendengar. Betul, mereka belum mendengar Injil. Makanya Tuhan kasih mandat kepada kita yang percaya saat ini untuk kita memberitakan kepada mereka. Karena jiwa mereka itu sudah, kalau kita bilang kita punya pikiran masuk pada ini, Tuhan Yesus sayang karena belum sama sekali. Tidak, justru itu tidak ada di dalam di dalam istilah keselamatan ini beda. Intinya bahwa mereka belum mendengar Injil, mereka tidak diselamatkan. Itu dalam konteks itu kita bisa bilang bahwa Tuhan egois. Saya lagi bisa tambah-tambah. Iya. Ya. Kalau masalah kabar baik kan, itu belum berarti belum sebelum bukan perjanjian baru. Berarti satu kesatuan Alkitab. Itu namanya kabar baik. Jadi sebelum Yesus ada, sebelum Yesus mati, itu keselamatan pun masih mungkin. Artinya apa? Pada saat iman kita terhadap itu kan di dalam Alkitab itu yang menyelamatkan kita karena iman, tetapi di dalam artian Yesus itu, artinya Yesus itu bahwa kita beriman pada Yesus bahwa kita akan selamat, kita selamat. Tapi keselamatan pun itu juga masih memungkinkan untuk dicuri, bukan hilang. Hilang yang dicuri beda ya, karena dalam nanti ada pertanyaan nomor 6 di sini, dan nanti akan merujuk ke situ. Tapi ini kan kita masih di sini. Jadi pada saat belum ada Yesus lahir ke dunia, tapi sudah ada janji Mesias bahwa yang percaya terhadap janji itu pun dapat kasih karunia. Karena kasih karunia itu adalah di dalam Isa Al-Masih itu Mesias. Ya kemungkinan juga pada saat Yesus mati 3 hari di dalam kubur itu mungkin atau apakah turun ke dalam jurang maut. Tapi kalau tidak mungkin manusia yang dapat kasih karunia harus masuk di dalam jurang maut itu hanya alam perhentian, mungkin alam perhentian mati, bukan dalam neraka seperti itu. Tapi itu yang menjadi Yesus membawa banyak keselamatan yang orang-orang meninggal sebelum Tuhan Yesus. Itu langsung diselamatkan. Tapi itu kita tidak tahu, nggak bicara Alkitabiannya di sini. Tapi saya lebih bicara pada saat iman bahwa orang yang tidak mendengar kabar baik dia akan kesulitan untuk bisa percaya Tuhan Yesus. Tapi pada konteks saat ini yang belum menerima kabar baik dalam konteks bukan hanya Yesus, tetapi sebelum Yesus itu orang yang mendengar bahwa akan ada keselamatan, suku-suku Yahudi lebih banyak yang selamat karena mereka bisa mendapat tradisi dari suku Musa dan lain-lain bahwa suatu saat itu akan ada datang keselamatan, dan mereka percaya itu saja, itu sudah diselamatkan. Sementara untuk korban-korban penebusan dosa, korban bakaran yang bilang korban keselamatan itu bentuk ekspresi iman. Jadi apa itu namanya bentuk ekspresi iman bahwa dia akan diselamatkan dengan memberikan pengorbanan seperti itu. Tapi di dalam Yesus tak ada keselamatan karena iman itu yang memberikan keselamatan. Sekalipun Yesus belum mati di atas kayu salib, itu orang-orang yang di belakang itu tidak dapat selamat. Sekarang orang-orang di depan yang sekarang ini yang belum mendengarkan kabar baik, kemungkinan besar berat tidak akan selamat. Karena apa? Bagaimana mereka bisa tahu itu Yesus padahal mereka tidak tahu apa-apa? Selamatnya itu selamat di mana? Makanya mereka sedang mencari keselamatan itu dengan agama-agama suku. Jadi sampai saat ini di dunia modern pun ini agama suku itu masih banyak. Makanya mereka masih belok-belok sana. Dan mereka yang belok-belok sana di luar keselamatan Isa Al-Masih itu di dalam iman itu, mereka tidak akan mungkin ada keselamatan. Termasuk mereka yang berbuat baik, mereka yang ya pokoknya bikin apa-apa lah yang baik-baik, begitu tidak akan ada keselamatan karena kabar baiknya ini, Mesiasnya ini, Yesusnya ini yang tidak connect dengan dia punya agama, begitu. Tidak ada kaitannya dengan Yesus ini seperti itu. Nah itu yang menjadi iman itu yang menyelamatkan. Dan melalui kasih karunia Yesus Kristus, itu dari sini.
Berarti sama dengan kamu ini. Berarti Tuhan itu egois. Apanya? Dia egois. Karena dia tidak diselamatkan. Bukan egois, sebenarnya tidak juga. Ini jawaban umum biasa begitu. Karena Upah dosa itu sehingga hilang apa itu tadi kemuliaan. Jadi pada saat orang itu sudah jauh-jauh itu ya sudah, itu resiko dari dosa. Bukan berarti Tuhan terus datang ke semua yang beda, ada rencana Tuhan mungkin bahwa dia akan datang di dunia, sehingga manusia ini ya sudah jauh-jauh itu ya resiko dari dosa itu. Itu pertanyaan umum. Itu mungkin saya kasih Baik, tahu. saya tampung dulu ya, saya tampung. Silakan. Pak Ferry juga tampung. Ini pertanyaan dari Pak Ferry, coba saya jawab sedikit lagi. Iya, Oke, silakan. silakan. Minta maaf ini tidak lihat muka tapi Nggak apa-apa. Ini nih suara Yang penting suara ada. Nah, sekarang terkait dengan pertanyaan tadi, apakah mereka yang belum mendengarkan firman Tuhan apakah tidak diselamatkan? Nah, ini saya kira menjadi tugas kita sebagai pelayan Tuhan. Tapi juga Yesus tidak akan datang ketika mereka belum diselamatkan. Ini juga jadi pertanyaan atau jadi apa? Saya juga bingung. Kata Tuhan juga disampaikan, firman Tuhan itu sampai ke dulu gitu. Jadi mereka yang dalam rumah batin belum dengar firman Tuhan, pasti Yesus tidak mau datang dulu. Ya tugas kita sih mendengar firman Tuhan. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, itu Pak Aten ya. Ya. Ada lagi yang mau memberikan jawaban? Oh silakan. Ada adik Angel, mantap. Nah, ini jawaban saya saja. Kalau Mas Aden percaya, ini cuma pemikiran saya. Tidak apa-apa, kita diskusi, kita belajar bersama-sama di malam hari ini. Jadi kalau menurut saya jawaban pertanyaan Pak Ferry itu, kalau saya pribadi saya belum tahu, karena saya tidak tahu hati mereka. Maksudnya kepercayaan mereka, hati mereka yang sebenarnya itu bagaimana. Nah, memang semua orang di dunia ini tahu kebaikan, tapi kebaikan yang bagaimana dulu? Kebaikan yang umum memang ada, tapi seperti yang Pak Yusak bilang tadi, kalau mau diselamatkan harus percaya sama Yesus, harus mendengar Injil dulu. Dan menurut saya belum tahu mereka diselamatkan atau tidak, tapi yang pastinya itu Tuhan itu mengasihi dan pemurah dan ya. Saya juga sebenarnya masih bingung dengan itu, tapi itu jawaban saya. Karena dia kalau berarti bisa mengarah bahwa Tuhan berdaulat ya. Dia belum dengar sudah Tuhan Maha Pengasih ya. Dia mau percaya tidak percaya. Dia belum dengar Injil atau tidak dengar Injil. Tuhan Maha Pengampun, Pengasih, tadi terjangkau sampai. Ya itu pemikirannya Angel, tidak apa-apa. Oke, masih ada lagi silakan. Mama Penny. Oh iya betul, minta maaf Ibu Penny dari tadi Ini sudah pembocoran ini. Waduh. Sudah pembocoran. Silakan. Jadi maafnya, kalau menurut saya yang seperti Pak Ferry bilang, waktu perjanjian lama jauh sebelum Yesus lahir, orang menyembah kepada Allah. Mereka belum mengenal Yesus Kristus. Memang keselamatan sudah dijanjikan, tapi banyak orang juga belum mengetahui akan apa firman Tuhan ini. Gitu. Jadi, tapi mereka percaya bahwa ada satu pribadi yang berkuasa lebih dari segala-galanya, dan mereka percaya itu begitu. Mereka percaya itu dan mereka hidup dengan baik. Memang sih perbuatan baik tidak menjamin untuk kita dapat keselamatan. Tetapi jauh sebelum Kristus lahir, memang sudah dinubuatkan, sudah bahwa nanti ada keselamatan seperti itu. Yang ada kan Tuhan langsung berbicara kepada pribadi-pribadi orang di dunia ini begitu yang Tuhan berkenan. Nah, apakah mereka semua itu belum tidak dapat keselamatan karena belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan lahir di dunia ini? Jadi menurut saya mereka mungkin belum mengenal pribadi Yesus, tetapi mereka percaya bahwa ada Allah yang besar yang melampaui segala yang mereka tahu, dan mereka menyembah kepada Dia. Sekalipun mungkin belum atas nama Tuhan Yesus, saya yakin bahwa mereka diselamatkan. Begitu. Kecuali setelah Yesus lahir di dunia, belum ada orang yang belum menerima Injil. Nah, memang harus ada orang yang menyampaikan kebenaran itu. Dan
Kristus Yesus yang itu harus diterima sebagai Tuhan Juru Selamat baru diselamatkan. Menurut saya seperti itu. Itu dari Ibu Penny ya. Oke. Masih ada lagi bagaimana? Bagaimana bicara Ibu? Ini saja. Sampaikan sudah. Ya, Ibu. Saya ada tanya dia. Saya tanya dia. Saya mau jawab Mama Lita punya. Tadi kan maksudnya bukan jawab Mama Lita punya. Maksud saya karena saya beda dengan dia seperti Pak Ishak. Kan Mama Lita bilang mereka percaya Allah semua. Pertanyaan lagi kepada kita. Pertanyaan Allah ini banyak kalau kita membuat Allah, betul tidak Pak Ishak? Seperti Pak Ishak bilang tadi, kita bisa membuat kita Allah ini Allah yang mana? Sementara yang kita percaya selama ini Allah di dalam Yesus Kristus itu yang menyelamatkan. Jadi tidak ada Allah lain di dunia ini selain pada Yesus Kristus. Jadi Allah agama manapun di dunia ini tidak ada bisa diselamatkan selain daripada Allah Yesus Kristus. Tidak bisa kita konsep kita sendiri kaitkan kepada pemikiran kita masuk kepada perjanjian lama dengan kita yang bla bla misalnya saya tidak jelaskan. Tapi kita mau bahwa jelaskan kepada mereka tidak ada Allah di dunia pun selain daripada Yesus Kristus yang menyelamatkan. Itu. Jadi menurut saya tadi saya tekankan bahwa pemahaman saya dan apa yang saya sudah tahu ya itu ketika mereka tidak percaya Yesus, mereka di luar Yesus, ya mereka tentu masuk neraka atau mereka tidak diselamatkan karena Tuhan sudah sediakan dua tempat memang neraka dengan surga. Sehingga kita memberitakan kepada mereka untuk mereka mau percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Jadi begitu yang harus kita sampaikan kepada mereka yang belum percaya. Mau suku-suku manapun memang mereka tidak diselamatkan. Contoh dulu kita di Kalimantan, kalau tidak Tuhan mau atau diatur mau datang ke sana itu kita tidak diselamatkan. Kita masih menyembah animisme, batu kayu, pokoknya di mana kita sembahyang, percaya kepada burung, kita tidak diselamatkan, tapi Allah kami itu gitu. Jadi bukan Yesus, Allah memang kita percaya itu Allah. Nah, mungkin itu penjelasan saya. Terima kasih. Bagaimana mau tambah? Lanjut Pak. Itu dari Kalimantan, sekarang dari Ambon. Silakan bagaimana? Ya saya contoh saja, untuk Injil belum masuk dulu. Oke, tadi apa tadi saya sih sering dalam kasus-kasus ini kan sering banyak muncul juga bahwa kita punya pikiran. Ini memang Injil harus disebarkan sampai ke dunia. Bagaimana dengan mereka yang dipanggil dan belum dengan Injil? Ya memang pada akhirnya juga Injil akan disebarkan ke dunia dan mereka akan dengar. Tapi mereka yang dipanggil yang belum dengar Injil itu bagaimana? Mungkin Itu pertanyaan orang biasa. ada kedaulatan Tuhan di situ. Saya bilang bahwa ya kalaupun mereka percaya kepada Tuhan, pasti kan setiap pengajaran mengajarkan hal yang baik-baik. Tidak mungkin kau percaya kepada animisme lalu ajarkan yang jahat. Karena semua pengajaran pasti mengajarkan yang baik-baik ini. Yaitu kedaulatan Tuhan mungkin seperti ini tadi. Jadi mereka ada kemurahan kasih Tuhan. Mungkin Tuhan akan pakai mereka punya doktrin pengajaran itu. Iya, tetapi ini kan mereka belum mendengarkan. Pada akhirnya Injil akan didengarkan juga di kampung mereka. Tetapi mereka yang belum waktu itu belum sempat dengar begitu maksudnya. Iya, belum sempat dengar gitu dan pada akhirnya mereka akan sampai juga ke kampung itu ke situ. Tetapi Oke, sudah. Karena nanti bikin bingung semua ya. Pada akhirnya gagalnya dengan Tuhan ini bagaimana solusinya ini Tuhan? Bagaimana dengan orang-orang yang sebelum Injil? Kalau kita mau bicara Injil ini ada sejak kapan? Sejak Yesus lahir kah? Atau Injil itu ada sejak kapan? Injil itu sudah ada pada saat mana? Itu dulu, baru kita bisa mendapatkan jawabannya. Injil itu sudah ada di Injil itu apakah berita Injil itu berita kabar baik itu hanya berhubungan dengan Yesus itu apalagi kita tahu bahwa Yesus itu mati menyelamatkan manusia berdosa sampai di situ saja. Itu memulainya Injil. Berita Injil itu sudah ada sejak apa? Tuhan manusia di dalam Adam dan Hawa. Nah sekarang akan ada tumbuh lagi pertanyaan seperti Pak Ferry tadi. Bagaimana dengan orang zaman perjanjian lama yang Yesus belum lahir? Begitu. Nah sekarang
Oke, dan pada akhir dulu itu Ibu Penny yang bilang dulu. memang kita tidak bisa melihat sekarang, kita tetap akan melihat kembali ke dulu. Tapi karena akan semua orang bertanya, Allah ini adil atau tidak? Allah ini kasih atau tidak? Bersyukur kita ada di dalam masa anugerah, toh. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak hidup dalam masa anugerah? Apakah keselamatan menjadi bagian mereka atau tidak? Itu akan menjadi pertanyaan. Dan dunia akan bilang kalau Allah tidak menyelamatkan mereka, Allah itu tidak adil. Makanya Pak Firman punya pertanyaan tadi. Seperti itu. Bapak Ibu, mari kita baca rahasianya. Atau Pak Ferry, sebelum saya kasih tahu rahasia, silakan Pak Ferry dulu. Tapi Pak Ferry tolong kasih ini dulu sebelum saya buka rahasianya. Saya itu sebenarnya rahasia itu ada di kita kan kenal pewahyuan, dua pewahyuan. Pewahyuan. Wahyu khusus, wahyu umum. Yes. Sudah itu tunggu. Tadi Bu Penny menjawab mendekat. Berarti saya dapat itu ya, dapat hadiah. Tapi keluarga. Tapi kalau saya menjawab ke saya Bu Penny. Lanjut. Kita ini intermezzo saja, intermezzo. Silakan punya pewahyuan, ya. Di mereka yang sebelum ada Injil, sebelum tahu Kristus, itu kita tidak bisa bilang mereka mati dalam tidak diselamatkan, karena sebenarnya sama sekali belum dengar. Saya dengan perjanjian lama, mereka itu sudah ada nabi-nabi, ada Allah di sana seperti itu. Mereka percaya kepada firman sampai kepada siapa dijanjikan di perjanjian baru, mereka diselamatkan percayanya. Nanti setelah Yesus, baru semua harus percaya kepada Yesus baru diselamatkan. Pertanyaannya, ya mereka yang sama sekali belum dengar. Ini kan masalah. Kalau misalnya mereka mati tanpa mendengar Injil, ini kan seolah-olah tidak adil. Egois Allah, pilih kasih. Karena kita tidak dengar, terus kita disalahkan. Kan begitu. Nah, jadi yang menjadi keselamatan bagi mereka itu pewahyuan itu. Kita dapat pewahyuan khusus karena Yesus Kristus, firman Tuhan, ada hamba Tuhan. Kita dapat. Iya, tapi mereka yang sama sekali tidak mendengar, lalu kemudian mereka juga pasti akan mati sebagaimana manusia itu terbatas umur. Nah, mereka itu pasti akan merasa kalau misalnya sama sekali tidak ada pewahyuan mereka terima. Tapi mereka diberikan pewahyuan umum, yaitu yang tadi Bu Penny bilang. Apa itu? Ada pribadi yang lebih besar yang mereka tahu. Tapi bukan mereka punya bukan animisme apa itu bukan. Karena mereka pasti diberikan wahyu juga, mereka pasti diberikan pemahaman juga. Karena itu manusia. Ada roh yang sama dengan Allah yang ada pada mereka, yang mereka percaya, mereka yakin bahwa ini ada. Seperti misalnya ada gunung besar, siapa bikin gunung? Manusia siapa bisa bikin? Kalau bukan pribadi yang lebih besar pada gunung itu. Ada langit, ada bulan, ada bintang yang begitu luar biasa dan keindahan. Siapa bisa bikin itu? Pasti ada pribadi yang lebih besar. Dia itu sudah mereka percayai, diselamatkan. Iya. Tapi masalahnya, tadi pertanyaan apakah mereka semua percaya itu? Tidak. Tadi persoalan. Iya. Oke, jadi ada pewahyuan umum dan memang ada pewahyuan khusus. Memang Bapak Ibu kalau kita mau belajar ini kita tidak bisa belajar tentang manusia saja. Kita harus belajar tentang Allah. Baru kita pahami semua karena kita harus belajar tentang Allah, kita belajar tentang dosa, kita belajar tentang manusia, baru kita belajar tentang dosa, baru semua kalau kita mau bahas dia terlalu bikin nanti pasti kita akan sedikit sulit. Karena kita harus memahami setiap doktrin demi pengajaran demi kita harus belajar tentang Allah. Gitu. Bagaimana manusia itu bisa mengenal Allah dan percaya Allah itu ada. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu, kita akan melihat. Terima kasih untuk jawaban doa. Ibu mau kasih penjelasan? Tidak, maksud saya tidak kaitkan yang sebelum dia itu meninggal sebelum Yesus. Saya kaitkan yang sekarang yang Pak Peri bilang suku terasing yang belum diselamatkan ketika Yesus belum Injil, ketika Yesus belum datang dan kita kan disuruh pergi gitu. Saya kaitkan yang sekarang. Saya tidak kembali kepada pewahyuan atau yang dulu-dulu perjanjian lama. Memang perjanjian memang Yesus dijanjikan keselamatan memang ada gitu. Tapi itu masih dalam contoh orang Yahudi, mereka melakukan berkorban untuk menunjuk kepada bahwa di sana ada keselamatan akan datang. Itu saya tidak ke situ. Yang saya jawab tadi, dia bilang suku-suku terasing, yang suku itu yang saya jawab dari Pak Peri. Jadi tentu mereka kalau
sekarang ya memang mereka tidak mendengar Injil. Kalau Yesus datang misalnya, ya tetap mereka tidak diselamatkan. Itu maksud saya. Lalu bagaimana dengan mereka yang bukan sekarang, yang belum Yesus belum Ah, lahir, lalu mereka itu belum lain lahir? lagi. Itu makanya saya belum jelaskan. Saya memang pernah ya tahu bahwa masa yang dulu yang seperti Pak Piri bilang memang itu kedaulatan Allah bagi mereka, itu yang saya tahu. Misalnya dalam perjanjian lama, orang tahu bahwa Yesus akan datang, sudah dibuatkan, mereka sudah membawa diri dengan imam yang mewakili mereka, yang setahu saya begitu, menuju kepada, lalu mereka meninggal. Ya, pasti seperti lisan, semua mereka kan belum zaman Yesus. Kalau kita kembali ke surga, kan mereka sudah ada di surga kan. Nah, yang sekarang yang saya bicarakan, jadi itu yang maksud saya, tentu mereka tidak diselamatkan kalau mereka itu. Oke, sudah? Ibu Penny mau tambah? Saya merasa lanjut. Saya kan sudah dua jawab jangan dulu dan jangan yang sekarang tuh hanya Oke. setelah lahir. Kita sudah jawab. Iya. Kalau yang Baik, Bapak Ibu, mari kita akan melihat bagian firman Tuhan ini yang menjadi kesombongan orang Yahudi yang menghakimi. Karena mereka punya hukum Taurat ya, karena hukum Taurat, orang yang dipilih menjadi bangsa pilihan Allah, lalu kemudian apa yang menjadi yang dikatakan firman Tuhan tentang bahwa semua orang pasti akan dihukum, sekalipun kamu punya hukum Taurat, karena kamu orang berdosa. Begitu. Lalu mungkin mereka akan menghakimi, mereka akan juga siap menghakimi mereka yang tidak punya hukum Taurat. Mari kita membaca rahasianya. Ya memang kalau kita mau melihat konteks pembicaraan yang tadi Pak Ferry bilang ada pewahyuan umum khusus, memang kita harus belajar dari awal untuk bagaimana, kenapa kita bisa mengenal Allah ya. Allah dulu, Allah, Roh Kudus, Yesus itu perlu pembelajaran khusus. Tapi untuk pertanyaan tadi, mari kita melihat Roma pasalnya yang kedua, lalu kita maju ya. Mungkin kita tidak membahas panjang lebar lagi, tapi intinya bahwa Allah mengasihi semua orang berdosa. Bagaimana ketika hukuman Allah atas semua orang, sehingga ada konteks di mana mereka yang memiliki hukum Taurat pasal 2 dari kitab Roma, mereka menghakimi atau orang-orang yang di luar, mereka yang tidak memiliki hukum Taurat. Kita langsung pada ayat 12. Bapak Ibu, ayat 12. Kita kalau PA ini memang agak lama ya. Masih ada berapa poin di bawah? Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ayat 14. Apabila ini bicara tentang bangsa lain ya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah, kuncinya ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat itu, hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di bagian memang seperti saya katakan tadi, untuk kita memahami apa yang tadi Pak Ferry sampaikan, orang bisa berpikir Tuhan ini tidak adil, begitu. Dan memang akan banyak pertanyaan, apalagi nanti kita berhubungan dengan orang bilang dia hanya memilih orang-orang tertentu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak
pernah mengenal Injil atau sebelum Yesus itu lahir. Dan memang kita harus belajar lebih dahulu tentang Allah. Dan makanya Allah menyatakan dirinya melalui apa? Pernyataan khusus yang tadi lewat Kristus. Yang pertama lewat sejarah ya. Itu pernyataan khusus lewat sejarah bangsa Israel yang akan memimpin kepada sebuah janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Gitu. Tetapi ada di situ pernyataan umum yang berhubungan dengan karya penciptaan Allah. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, ada yang berkata bahwa manusia rusak total dan manusia tidak bisa berespon tentang kasih Allah. Itu ada pandangan yang begitu. Apakah benar bahwa manusia tidak bisa lagi berespon terhadap kasih dan kemurahan Allah? Saya baca bagian, memang ini perlu kita bahas banyak ya Bapak Ibu. Tapi intinya kita harus memulai dari situ dulu. Bahwa Allah menyatakan dirinya melalui apa? Penciptaan. Dan orang dan di dalam diri manusia itu yang tadi ada pandangan bahwa dia sudah manusia berdosa berarti dia sudah tidak bisa berespon lagi. Padahal firman Tuhan di dalam diri manusia kita diciptakan menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Memang manusia itu sudah rusak total. Tetapi dalam diri manusia kita diciptakan serupa berarti punya apa? Serupa dengan Kristus. Ada yang kita tidak bisa samakan diri kita, tapi kita dikatakan serupa dengan gambar Allah. Apa yang serupa dengan gambar Allah? Tubuh jasmani. Tidak. Roh. Roh. Tidak. yang kita bukan roh, minta maaf. Yang membuat kita sama atau diciptakan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan punya pikiran, punya pengetahuan. Kita diciptakan Tuhan dengan kehendak. Dan kita diciptakan Tuhan dengan apa? Pikiran, kehendak. Kalau ada lagi tentang moral, perasaan. Iya, bisa perasaan ya. Itu kita diciptakan oleh Tuhan serupa untuk. Tapi kalau disitulah Bapak Ibu, ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, apakah manusia tidak bisa berpikir? Manusia masih berpikir. Apakah manusia sudah tidak bisa berespon untuk melihat apa yang sedang dikerjakan dalam karya Allah? Jadi memang agak sedikit sulit di sini Bapak Ibu, tapi prinsipnya di sini bagian firman Tuhan sekalipun dia belum, karena Injil itu sebenarnya mulai kalau kita belajar Injil mulai dari kita buka Kejadian sampai dengan Wahyu, karena semua berbicara mengarah kepada hanya berbicara tentang satu pribadi, yaitu Allah, Roh Kudus dan Yesus. Bukan satu pribadi ya, satu pribadi ya. Kita berbicara tentang Allah Tritunggal ya Bapak Ibu. Jadi di sini penting sekali ketika ada yang merupakan anugerah Tuhan Bapak Ibu, anugerah Tuhan di dalam diri setiap manusia yang berdosa untuk dia bisa meresponi. Dan memang ini akan, kalau orang dengar saya pasti yang sedikit bertentangan, yang sedikit beda dengan saya, pasti itu akan Bapak angkat seperti itu. Tapi prinsipnya saya mau tanamkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus mati untuk semua orang. Dan bagi kita yang hidup di dalam masa anugerah, kita boleh percaya di dalam Yesus Kristus. Tapi percaya seperti apa nanti kita akan lihat, itu juga penting. Jangan kita bilang kita hidup di dalam masa anugerah, tetapi seperti apa kita hidup di dalam masa anugerah. Ketika mereka yang hidup belum di dalam masa anugerah, di dalam diri mereka ada hati nurani yang memimpin mereka kepada kebenaran. Yang seperti termasuk seorang yang kalau di dalam perjanjian lama, contoh yang di luar bangsa Israel ya, perempuan siapa yang di Yeriko? Rahab. Rahab, kenapa dia diselamatkan? Apakah karena dia melakukan kebaikan, menolong
3 orang pengintai, berapa orang pengintai? 2 orang atau 3 orang pengintai? Gitu. Apakah dia diselamatkan? Dia dibenarkan karena Rahab tertulis juga di dalam pahlawan iman. Apakah dia dibenarkan karena dia melakukan kebaikan? Tidak. Tapi bagaimana dia melihat karya Allah di dalam perjalanan bangsa Israel yang membangkitkan iman untuk percaya kepada Allah Israel. Pada masa perjanjian lama, makanya semua orang harus percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sekalipun Yesus belum hadir, ketika engkau percaya pada masa waktu yang lalu, ketika mereka percaya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan ketika mereka sebelum bangsa Israel ada, sebelum Abraham, berarti ada sebelum bapak leluhur ada keturunan Adam, seperti itu, gitu ya. Kemudian ada, itu sebab proses bagaimana karya penyelamatan Allah kepada dunia. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin Pak Ferry bisa itu, atau nanti baru kita belajar lagi ya, karena masih panjang. Seperti itu. Dan memang untuk belajar ini kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi, seperti itu. Dan banyak pengajaran yang simpang siur sana sini, kita bukan bilang sesat, tidak ada yang tidak sesat, tetapi hanya ada kesimpang siuran sedikit yang membuat banyak orang bingung. Itu seperti itu Bapak Ibu. Tetapi di sini penting bagi kita bahwa Yesus mengasihi semua orang berdosa. Oke, kita maju pada nomor 5. Wow, masih nomor 6 lagi. Ini sudah jam berapa? Jam 7. Gak apa-apa ya, dan berharaplah kita semua haus dan lapar akan kebenaran malam hari ini. Oke, nomor 5. Bagaimana cara seseorang menerima keselamatan hidup kekal? Sebelum kita melihat bagian poin-poin firman Tuhan yang ada, di situ ada poin A sampai poin E. Kira-kira Bapak Ibu, bagaimana caranya seseorang menerima keselamatan hidup kekal? Dengan cara berbuat baik atau melakukan amal soleh, rajin ke gereja, memiliki iman kepada Yesus Kristus, rajin melayani, memiliki moral yang baik. Itu saja dulu lah. Pilih dari huruf A sampai E. Jawaban yang paling tepat adalah A sampai E benar, atau A B benar, yang lain salah, atau bagaimana? Silakan. Apa? Memiliki iman kepada Yesus Kristus. Mari coba kita baca dulu ayat demi ayat. Silakan, saya mau bagi ya. Di sebelah sini Kakak Bayu baca Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Ibu Febri baca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Pak Yusak baca Galatia 2 ayat 16. Lalu Ibu Liana baca Yakobus 2 ayat 14 dan 17b. Silakan baca Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mereka yang menerima keselamatan adalah mereka dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Mereka yang percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Oke, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 7 sampai 9. Oke, silakan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Oke, Efesus pasal, tolong di ini baik, dengar baik. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 bahwa keselamatan itu hanya anugerah dan tidak bukan usaha kerja kita untuk memperoleh keselamatan. Semata-mata hanya anugerah Allah, kasih karunia Allah kepada saya dan Bapak Ibu sekalian yang percaya kepadanya. Oke, Galatia 2 ayatnya yang bukan Galatia 2, minta maaf. Galatia 5 ayat 16. Di situ salah, Bapak Ibu, mohon maaf, bukan Galatia 2 tapi Galatia 5. Galatia 5 ayat 16. Ini dari versi bahasa Indonesia masa kini. Maksud saya begini, biarlah Roh Allah membimbing kalian dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Oke. Galatia 5 ayat 16 berkata bahwa hidup harus dipimpin oleh Roh supaya kita tidak mengikuti tabiat daging kita. Oke. Yakobus 2 ayat 14 dan 17. Siapa bagian tadi? Ibu Liana, silakan. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 17b. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu, kalau kita baca 2 ayat ini ada bertentangan kan tidak? Ada pertentangannya kan tidak? Paulus bilang kita dibenarkan, kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Lewat apa? Iman kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus. Karena Roma pasal 10 tadi ayat 9 dan 10. Lalu di bagian lain dari firman Tuhan Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Ya, pada hakikatnya artinya mati. Berarti tidak ada gunanya. Seperti itu. Di sini ada sebuah pertentangan. Sepertinya ya. Tapi kalau kita bilang sepertinya ada pertentangan, tapi sebenarnya tidak ada pertentangan. Karena masing-masing penerima surat itu berbeda mereka. Kalau yang Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma, jemaat di Galatia, karena mereka di sini bagaimana mengidolakan hukum Taurat. Seperti itu. Sehingga kesombongan mereka yang membuat Rasul Paulus kalau mau bilang saya ini lebih, kalau mau bilang sombong, saya lebih sombong dari kamu sudah. Gitu. Dia seorang murid dari Gamaliel, ya, seorang guru besar hukum Taurat yang luar biasa. Kalau mau bilang dia yang pelaksana pelaku hukum Taurat, tidak usah kamu, saya sudah yang lebih. Tapi dia mau katakan bahwa kita dibenarkan bukan dengan melakukan hukum Taurat, hanya dengan beriman. Karena itu hanya kita terima keselamatan hanya karena kasih karunia Allah. Lalu kenapa Yakobus dia berbicara lain, sepertinya lain begitu, bahwa kalau kamu boleh punya iman, tapi kalau kamu tak perbuatan baik, begitu toh? Ada orang bisa bingung, lalu kita ini bagaimana ini? Tadi berarti firman Tuhan tak konsisten loh. Kalau kita membaca sekedar, mungkin kita bisa bilang, Tuhan bagaimana ini? Di sini bilang begini, yang di sini bilang begini. Itu yang mungkin Yahya Waloni bilang begini. Yahya Waloni bilang apa? Lukas bilang apa? Lukas apa? Lalu nanti Paulus bilang, dan bilang apa istilahnya, dia bilang gitu ya. Apa ya, saya lupa dia punya Yahya Waloni bilang apa itu. Intinya ada tiga tokoh yang dia sebut, yang bilang salto ke depan, yang lain salto ke belakang, salto ke mana begitu. Artinya tidak konsisten, mungkin pikirannya tidak konsisten seperti itu. Firman Tuhan bukan tidak konsisten, karena setiap surat yang ditulis itu adalah masing-masing penerimanya itu latar belakangnya berbeda-beda seperti itu. Sehingga kenapa Yakobus memberikan tulisan ini kepada orang-orang Kristen yang mereka mengaku punya iman, tapi mereka tidak pernah membuktikan iman mereka lewat apa? Karena perbuatan itu adalah buah dari iman kita. Bukan berarti dengan berbuat baik kita diselamatkan, salah. Tetapi berbuat baik, buah-buah kebenaran yang kita harus
kerjakan adalah bukti bahwa kita memiliki apa? Iman. Nanti kita akan melihat memiliki bagian, nanti sampai di pada poin 6 itu lebih jelas nanti Bapak Ibu. Tapi intinya saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan atau nanti mendengar YouTube dan lain sebagainya seperti ada pertentangan, tidak ada pertentangan. Firman Tuhan tidak ada pertentangan. Dan saya mau katakan dari Kejadian sampai Wahyu, sekalipun ditulis dengan orang yang berbeda-beda, waktu yang berbeda-beda, tetapi dia punya berita sama. Mereka tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Makanya bagian kebenaran firman Tuhan tidak ada salah padanya. Artinya tidak ada salah pada bagian Alkitab yang kita pelajari. Sepertinya ada pertentangan, tetapi kalau ada pertentangan itu bukan pertentangan, karena masing-masing mereka yang menerima surat dari para rasul itu konteksnya beda-beda. Makanya pengajarannya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang pada waktu itu. Bahkan teraplikasikan bagi kita juga. Oke, jadi kita diselamatkan hanya melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Tapi iman seperti apa? Itu yang harus kita selidiki. Kita bilang Bapak Ibu, ada, kalau mau bilang mungkin saya bisa berkata bahwa ada 3 jenis iman. Iman yang pertama, yang mungkin iman mujizat. Bapak Ibu percaya saya sakit, Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus sembuhkan? Bapak Ibu kalau sakit percaya Yesus sanggup sembuhkan? Itu iman tidak? Iman, tapi bukan iman itu yang menyelamatkan Bapak Ibu. Oke, yang kedua, Bapak Ibu percaya bahwa Yesus itu mati, bangkit, dan naik ke surga? Percaya? Percaya? Percaya. Kalau tanya anak sekolah minggu, dia percaya. Dia tahu itu percaya dengan percaya yang kalau dia bilang percaya karena sejarah, iya. Percaya karena sejarah, percaya karena pengetahuan, gitu ya, seperti itu. Dan percaya itu tidak menyelamatkan. Kita hanya tahu bahwa Yesus itu menyelamatkan saya. Saya tahu Yesus mati bagi orang berdosa, termasuk saya. Saya tahu. Tetapi biasanya hanya sebatas kita tahu bahwa Yesus mati bagi saya. Tapi seperti apa iman yang menyelamatkan itu? Nah, iman yang kalau yang tadi iman pengetahuan itu tidak menyelamatkan kita. Sekalipun kita tahu bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem, lahir di kandang yang hina, gitu ya. Kita tahu semua sejarah tentang Yesus. Tetapi bukan itu iman yang menyelamatkan kita. Iman yang menyelamatkan saya dan Bapak Ibu, atau iman yang menyelamatkan kita seperti apa? Yang taat sampai akhir hidup. Berarti ketaatan jadi dasar keselamatan. Gitu. Iman yang menyelamatkan ketika saya dan Bapak Ibu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu berarti bahwa Ibu Rumini silakan menjelaskan yang Ibu Rumini sampaikan. Iman yang menyelamatkan, iman yang mengandalkan Yesus saja dalam hidup kita, menerima Dia, tentunya sudah menerima Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tidak meninggalkan Dia, itu mengandalkan Dia terus sampai selama-lamanya. Iman mengandalkan Yesus. Iya, iman yang menyelamatkan itu adalah yang Ibu Rumini sudah sampaikan. Lebih daripada itu, bahwa iman saya ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, itu berarti sepenuhnya seluruh kehidupan kita, seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kita, seluruh pikiran kita, hati kita, seluruh keberadaan kita, semua kita persembahkan, serahkan kepada Tuhan. Artinya saya dan Bapak Ibu betul-betul bahwa kita menyadari bahwa saya tidak bisa diselamatkan tanpa Kristus. Saya percaya sungguh
bahwa dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, dan mengandalkan Dia di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Makanya sebelum sampai ke situ, kita akan melihat poin 6 bagian poin yang terakhir, untuk mengerti bagaimana unsur keselamatan di dalam diri saya dan Bapak Ibu sekalian. Keselamatan mengandung 3 unsur penting yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itu sebelum tadi mulai terjemah, tapi ini kita bagian tengah. Ini penting Bapak Ibu. Yang pertama, coba salah satu orang, Ibu Elis baca bagian A. Unsur yang pertama, Keselamatan adalah anugerah Allah dalam Kristus, sudah dikerjakan sempurna oleh Yesus kita. Kita menerima anugerah itu saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Yohanes 1 ayat 12. Ada yang tahu isi ayat itu bilang apa? Setiap orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima Yesus, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika saya dan keselamatan itu mengandung unsur bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Sekali lagi, anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang Dia sudah kerjakan sempurna. Ketika Yesus di atas kayu salib, apa yang Yesus ketika mati, kalimat yang terakhir Dia bilang apa? Sudah selesai. Pekerjaan penebusan, pekerjaan keselamatan sudah selesai aku kerjakan. Itu. Jadi setiap kita yang menaruh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kita sudah menerima keselamatan itu. Kita sudah menerimanya, kita menerima pengampunan dosanya, kutuk dosa pun sudah dikalahkan oleh karya penebusan Kristus. Itu sudah, dan itu tidak bisa diganggu-gugat lagi oleh apapun. Itu sudah dikerjakan. Nah, keselamatan juga banyak orang yang sudah saya percaya, sudah saya manusia berdosa, saya mau jatuh di dalam dosa, saya percaya Tuhan ampun. Betul, Tuhan ampun. Termasuk saya. Tapi firman Tuhan berkata bagi ketika kita sudah menerima, dan bagian firman Tuhan yang lain, kalau Bapak Ibu ada bagian teks-teks firman Tuhan, nanti Bapak Ibu baca. Bagian B. Kalau yang pertama ya, kita tidak perlu bahas dia karena itu tidak bisa kita ganggu gugat lagi. Bukan hanya itu yang kita semua tidak bisa kita ganggu gugat karena itu firman Allah, gitu ya. Hanya intinya keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah. Anugerah itu apa? Bapak Ibu, saya pernah kasih penjelasan anugerah itu apa? Kasih karunia itu apa? Pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma. Tidak layak diterima, tapi kita dikaruniakan. Mereka yang dikaruniakan, Dia mengaruniakan, lalu kita boleh menerima dengan iman. Lalu yang kedua, keselamatan juga mengandung unsur kata sedang. Kita kerjakan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan usaha kita melakukan kebaikan, kita menambahkan atau melengkapi karya agung Yesus Kristus? Ada yang mau menanggapi di sini? Tidak. Ada yang mau menanggapi di sini? Tidak. Tidak menambah. Tidak menambahkan. Kasih penjelasan buat saya. Iya. Jadi keselamatan itu sudah selesai. Betul. Jadi keselamatan itu tiket, kita tambahin boarding pas masuk itu tidak perlu lagi. pengaruhnya, karena itu tiket akan dipakai. Jadi macam mau ke pelabuhan bayar retribusi itu tidak ada pengaruhnya karena itu tiket tidak akan naik. Nah, sementara perbuatan baik, apa ini poin berapa? Bagian B. Kita ada di bagian B. Keselamatan juga mengandung unsur sedang ya. Kita kerjakan. Itu bisa dasarnya lah di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan usaha kita melakukan kebaikan, kita menambahkan atau melengkapi karya agung Yesus Kristus?
Tidak ya? Oke. Itu saja cukup. Kita harus berkata bahwa upaya apapun yang saya kerjakan tidak bisa menyelamatkan saya. Anugerah keselamatan di dalam pengorbanan Kristus ketika saya percaya sudah cukup bagi saya untuk menerima anugerah keselamatan itu. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kita itu sudah Yesus kerjakan, tetapi ada bagian kita. Bagian kita bukan berarti kita mengerjakan apa yang Yesus sudah kerjakan, bukan. Gitu ya, sekali lagi, karena dia punya bagian dasar firman Tuhan. Gitu. Bukan berarti bahwa kita mau tambahkan mengerjakan dengan kebaikan-kebaikan kita untuk memperoleh keselamatan. Karena kita sudah bahas di bagian mana tadi ya? Bagian nomor 4 tadi atau nomor berapa? Yang kita sempat berbicara tentang Yakobus. Gitu ya. Oh, nomor 5. Nomor 5 kita bahas tadi. Bahwa Yakobus berkata bahwa kamu tanpa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Bukan di sini berarti kita mau menambahkan kasih karunia Allah untuk memperoleh keselamatan saya dan Bapak Ibu dengan berbuat baik. Tidak. Tetapi di sini yang dimaksudkan adalah keselamatan mengandung sesuatu yang sedang kita kerjakan. Apa yang kita sedang kerjakan? Yang kita kerjakan adalah melakukan yang namanya kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kamu mengatakan kamu beriman kepadaku, kamu mengenal aku, kamu mengasihi aku, tetapi kamu tidak mengasihi aku, kamu pembohong. Begitu maksudnya. Ada bagian yang saya dan Bapak Ibu kita kerjakan di dalam perjalanan kita, bukan berarti sekali lagi kita sedang tidak menambahkan apapun upaya untuk keselamatan kita. Tetapi apa yang sedang kita kerjakan, ada yang kita kerjakan adalah melakukan kehendak Allah dalam perjalanan kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Makanya ada bagian ayat-ayat firman Tuhan sekalian Bapak Ibu di dalam Roma pasal 8 ayat 5. Mungkin saya coba minta satu orang baca sampai yang belum dapat ya. Delsa, Pak Aten tolong baca kalau Filipi kita sudah tahu bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar ya. Roma pasal 8 ayat 5 sampai 8. Lalu lompat ayat 15 itu Pak Aten. Kalau Galatia 5 ayat 6 tadi kita sudah belajar, tadi sudah dibacakan oleh Pak Yusa. Pak Gembala 1 Yohanes 2 ayat 2 sampai 6. 2 ayat saja. Lalu kemudian Pak Ivan baca Titus 2 ayat 11 sampai 12. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Baca dengan cepat saja untuk kita melihat bagian ini. Iya, Roma 8 ayat 5 sampai 8. Kemudian firman Tuhan, sebab mereka yang hidup menurut daging, yang hal-hal yang mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging Allah mau, tetapi keinginan roh adalah lebih bermanusia. Kalau keinginan daging Allah berbuat kepada Allah, karena tidak satu dalam Allah. Hal ini memang tidak mungkin bagimu, mereka yang hidup dalam daging dengan sembarangan. Sebab kamu tidak menerima roh perbuatan yang membuat kamu menjadi satu dan kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Di roh itu kita bersedia Allah. Langsung lompat 15 saja Pak. Sudah? Sudah. Oke. Kemudian kalau Galatia 5 ayat 16 tadi, sebagai orang yang sudah menerima Yesus, menerima Kristus, berbandingkan dengan Roma pasal 8 tadi, makanya Rasul Paulus bilang kita harus hidup oleh roh. Hidup dikuasai oleh Roh Kudus di sini yang dimaksudkan, supaya kita tidak mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Oke, Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 6, lalu Titus 2 ayat 11 sampai 12. Dua ayat saja. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi tidak mengikuti perintahnya, ia adalah seorang pendosa dan di dalam tidak ada kebenaran. Barang siapa mengikuti firman-Nya, di dalam itu sungguh ada yang sudah sempurna hasilnya. Dengan itulah kita dipahami bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia, dia hidup sama seperti Kristus. Oke.
Siapa yang ada di dalam Kristus, di dalam dia wajib hidup seperti Kristus. sama seperti Kristus hidup. Lalu Titus. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Oke, kita sudah menerima kasih karunia itu, kita terima sepenuhnya pemberian dari Allah ya, cuma-cuma. Tetapi ada bagian kita di situ yang harus kita kerjakan. Kita harus hidup dengan bijaksana, hidup dengan adil, hidup dengan Seperti orang melakukan kehendak Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang begini di dalam ayat, saya betul-betul lihat ayat pasal 1 Yohanes pasal 2 Bapak Ibu. Perhatikan baik, dan mungkin ini akan menjadi sebuah kesimpulan untuk kita pastikan diri saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan inilah tandanya, itu tadi yang Pak baca ya. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Kita percaya dia, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, di dalamnya tidak ada kebenaran dalam diri orang itu. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa dia ada di dalam dia. Artinya begini, saya dan Bapak Ibu ada di dalam Kristus, bukti. Karena di situ dibilang apa? Tanda ya. Apa buktinya? Apa tandanya? Kalau saya dan Bapak Ibu adalah orang yang mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi yang kita terima hanya karena anugerah Tuhan, maka kita harus membuktikan. Kalau betul-betul Yesus ada di dalam diri kita, berarti kita yang keluar adalah kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah Yesus ada di dalam diri kita atau tidak? Ketika Yesus ada di dalam diri kita, pastinya di dalam ayat 6, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Itu adalah bagian saya dan Bapak yang sedang kita kerjakan. Jadi keselamatan itu Bapak Ibu anugerah. Kita tidak bisa pungkiri itu. Kita tidak bisa pungkiri, tapi ada bagian yang saya dan Bapak Ibu harus kita kerjakan dalam perjuangan selama kita ada di dalam dunia. Karena berhubungan dengan bagian yang ketiga. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita sudah dimuliakan hari ini? Bapak Ibu sudah dimuliakan oleh Allah hari ini? Sebagai orang yang percaya? Belum. Kapan Bapak Ibu dimuliakan? Setelah keselamatan mengandung unsur yang ketiga, kata yang ketiga, yaitu akal. Selama kita hidup, kita berjuang. Kita belum dimuliakan, tetapi kita akan dimuliakan saat kita meninggalkan dunia ini. Kenapa Yesus berkata kita harus punya apa? Senjata perlengkapan Allah. Betul kan? Tidak. Berarti kita kan masih berjuang ya. Nah, perjuangan kita ini yang terkadang kita bilang saya ini masih berdosa, toh. Saya masih berjuang. Lalu saya bilang kita ini memang orang berdosa, termasuk saya Bapak Ibu. Kita masih jatuh. Lalu selalu kita bilang, kadang saya, mungkin juga Bapak Ibu kita bisa berkata, saya pegang Tuhan kebenaran-Mu. Gitu ya. Engkau berfirman Yesaya pasal 1 ayat 18, jika dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti terima kasih Tuhan. Janji luar biasa. Ketika dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Lalu kita lagi pegang bagian firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil, dan Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan terkadang kita pakai ayat itu untuk membela diri kita. Sadar tidak sadar, termasuk saya. Dan itu yang Tuhan tidak mau bagi saya dan Bapak Ibu, memiliki iman seperti itu. Memiliki iman tetapi tanpa kita mengerjakan yang menjadi bagian kita.
Tuhan punya sudah dia kerjakan. Bagian saya yang Bapak Ibu dan saya tidak kerjakan. Jadi hari ini saya dan Bapak Ibu kita betul saya orang berdosa, betul saya orang berdosa. Dan kita dikasihi oleh Tuhan. Tapi terkadang sadar atau tidak sadar, baik saya maupun mungkin antara Bapak Ibu kita sekalian, ketika ada sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan kita, termasuk yang namanya dosa, dan kita lebih suka di dalamnya, itu menjadi persoalan di dalam hidup kita. Apakah itu menjadi bukti saya dan Bapak Ibu beriman kepadanya? Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita masih terus berjuang di dalam diri saya dan Bapak Ibu. Ini pelajaran penting. Ada dua kekuatan yang berperang. Apa dua kekuatan itu? Kekuatan daging yang sebenarnya sudah dikalahkan. Dosa itu sudah, kuasa dosa sudah dikalahkan. Tetapi tabiat dosa itu masih ada di dalam diri kita, atau sudah langsung percaya Yesus, tabiat dosa hilang? Masih ada, toh? Setiap kita yang percaya kita punya dua perjuangan. Apa perjuangannya? Perjuangan daging dan perjuangan roh. Perjuangan Roh Kudus memimpin kita dari satu kebenaran kepada kebenaran, menuju kepada kesempurnaan. Tetapi pekerjaan tabiat dosa saya dan Bapak Ibu, kedagingan kita yang akan berjuang, dan di situ iblis akan pakai. Jadi makanya orang bilang orang salahkan iblis. Pada sebenarnya setiap orang yang sudah percaya iblis tidak boleh dikambing hitamkan. Gitu ya. Yang perlu dikambing hitamkan adalah diri sendiri. Karena nanti kita melihat bagian firman Tuhan bilang Tuhan tidak pernah mencobai kita, tapi kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Yang oleh keinginan itu akhirnya melahirkan kalau apa yang kita ingin berbuahkan dosa dan kemudian membawa kita kepada maut. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ini penting bagi saya dan Bapak Ibu. Dan yang bukan mungkin ya, di dalam pemikiran kita sekalian bahwa kita berbuat dosa juga Tuhan ampuni, lalu Tuhan akan menjawab kita, apa yang kau tubar, apa yang kau tabur, itu yang akan kamu tuai. Jadi ada sistem tabur tuai di dalam diri kita. Firman Tuhan bilang tabur dosa menuai maut. Menabur kebenaran, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menuai kehidupan. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa hiduplah oleh Roh, supaya kita tidak mengikuti keinginan kita. Dan ini perjuangan saya dan Bapak Ibu selama kita ada di dalam dunia ini. Dan bahkan bagian firman Tuhan lain yang berkata, berbahagialah mereka yang bertahan, berbahagialah mereka yang menang hingga kesudahannya. Saya tertarik dengan satu penafsiran yang ditafsir oleh salah satu mahasiswa Jeffrey kita, itu adik tingkat saya. Mungkin Bapak Ibu kenal Meshach Jasmin. Dia menafsirkan Roma pasal 1 ayat 17, ayat 16, ayat 17. Apa di situ dibilang? Roma 1. Sebentar saja Bapak Ibu, lalu kita akan, sudah 1 jam lebih ya kita belajar. Roma 1 tentang Injil adalah kekuatan Allah. Lalu yang dikatakan 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya tertarik dengan penafsiran dari saudara Meshach Jasmin. Yang bagaimana dia menafsir di sini, dia sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, Injil ya, yang menyelamatkan kita itu, yang bertolak dari iman, bertolak dari ketika kita percaya, yang memimpin itu sebab memimpin kepada apa? Memimpin kepada kekekalan. Ini sebenarnya berhubungan dengan bukan saja dari pihak Allah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita, tetapi bagaimana setianya saya dan Bapak Ibu kepada Dia.
Allah sudah menganugerahkannya bagi kita, dan bagian kita adalah bagaimana saya dan Bapak Ibu kita setia kepada pribadi itu sampai akhir hidup kita. Dan memang untuk dalam perjuangan saya dan Bapak Ibu mengiring Tuhan, berjuang dengan tabiat dosa, sekali lagi tidak bisa kita berjuang dengan kekuatan kita. Kita harus mengandalkan siapa? Tidak lain, kita harus takluk kepada kebenaran Tuhan. Kita harus takluk kepada pimpinan Roh Kudus. Kita harus takluk kepada kehendak Allah. Seperti itu. Jadi ini penting bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, sehingga membawa kita kepada poin yang ke-7 bagian terakhir, lalu kita akan tutup. Apakah seorang yang sudah mengaku Yesus, mengaku percaya kepada Yesus, dapat kehilangan keselamatannya? Saya tidak menjawab bisa atau tidak, tapi kita akan melihat apa yang dikatakan saja bagian firman Tuhan bagi kita. Kita yang telah percaya kepada Yesus menerima status sebagai anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Perhatikan. Kita percaya maka kita menerima status sebagai anak-anak Allah. Dan dia menjamin, dia menjamin memelihara anak-anaknya yang percaya kepada dia. Bagaimana cara dia memelihara anak-anaknya? Pemeliharanya lewat apa? Pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang percaya. Dan orang yang percaya akan mengalami kemenangan demi kemenangan karena bergantung kepada kehendak Roh Kudus yang berkarya di dalam dirinya. Karya Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya akan memimpin orang percaya itu untuk terus hidup di dalam kebenaran. Nah, mungkin kita ada yang bisa bertanya, dan mengapa ada orang yang sudah percaya tetapi dia beralih, artinya tidak lagi percaya kepada Yesus? Pertanyaannya adalah, apakah Allah tidak memelihara hatinya? Sebagai seorang bapak, apakah Allah tidak memelihara imannya? Ini penting Bapak Ibu sekalian, untuk kita bercermin kepada firman Tuhan. Apakah Allah tidak mengasihi dia? Bukankah dia adalah Bapa kita? Bukankah firman Tuhan bahwa akan memelihara orang-orang yang percaya? Bahkan ada yang mengatakan bahwa Tuhan akan genggam dia dan tidak akan pernah lepas. Lalu bagaimana ada orang percaya lepas? Apakah Tuhan ini tidak kuat pegang orang itu tangan, kan? Ada salah satu ilustrasi ya, pegangan apa itu namanya? Apa istilahnya? Salam Romawi. Kemudian saya belajar dari A.B. Simpson. Saya bilang, apakah Tuhan itu pegang kita tangan kuat-kuat? Tapi kenapa? Kalau kita bertanya, bukankah kita sudah percaya? Apakah Tuhan tidak sudah berkata, firman Tuhan berkata dia akan pegang kita seperti ilustrasi itu? Kenapa bisa orang yang percaya itu kok bisa lepas dan beralih? Apakah Tuhan tidak mengasihi dia? Bapak Ibu, satu bagian yang kita mau belajar bersama-sama pada saat ini, kita melihat bagian dari keselamatan adalah anugerah Allah yang harus saya dan Bapak Ibu kita sudah terima iman kita kepada Kristus. Lalu dalam perjuangan hidup kita melakukan bagian kita, melakukan kehendak Tuhan oleh pimpinan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Dan kemudian kita mengizinkan dia terus memimpin kehidupan kita. Dan A.B. Simpson berkata begini, jika ada orang yang terlepas bukan karena Allah tidak mengasihi dia. Allah mengasihi dia.
tetapi Allah membiarkan. Artinya Allah, karena itu adalah pilihan, sebuah pilihan yang diambil. Pilihan dari pribadi saya, pilihan dari Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk melepaskan diri. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mungkin ketika ada orang yang punya pandangan yang berkata bahwa keselamatan itu kalau Allah sudah pegang mustahil dia akan hilang. Tapi hari ini Bapak Ibu saya mau berkata bahwa sudah sejauh mana saya dan Bapak Ibu memiliki iman kepada Yesus Kristus. Kita tidak hanya sampai batas kita percaya, tapi bagian firman Tuhan jelas bagi kita. Ini yang perlu kita terus uji. Bagaimana pertobatan kita, bagaimana dengan kelahiran baru kita. Dan memang ini semua pengajaran yang harus diajarkan. Seperti apa itu kelahiran baru? Apa itu pertobatan? Apa itu pengudusan? Itu kan semua bagian dari proses perjalanan kehidupan saya dan Bapak Ibu selama berada di dalam dunia untuk memperoleh apa yang disebut dengan kemuliaan. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan memperoleh apa yang disediakan secara kekekalan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini bagian yang sangat penting. Jadi jangan saya dan Bapak Ibu berbangga bahwa saya adalah anggota gereja, saya adalah hamba Tuhan. Bahkan juga saya tertarik dengan webinar yang dibagikan beberapa waktu yang lalu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengikutinya. Mari kita uji. Ada beberapa ujian yang harus kita uji bersama. Jangan-jangan kita yang adalah hamba Tuhan juga sedang terhilang, tidak memiliki kepastian keselamatan di dalam diri kita. Seorang majelis, seorang jemaat Tuhan, ini bagian dari kebenaran buat saya. Bukan untuk Bapak Ibu saja, ini kebenaran bagi saya dan Bapak Ibu. So, bagaimana kita memastikan sehingga hari ini kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya, kita harus punya keyakinan bahwa saya kalau mati hari ini pasti masuk surga. Memang hari ini kita masih jatuh bangun di dalam dosa, tetapi bukan berarti kita hidup di dalam apa? Di dalam dosa. Beda kita jatuh dengan beda kita hidup di dalam dosa. Orang yang jatuh dia akan sadar dan dia bangkit dan hidup dan tidak melakukannya lagi. Tetapi orang yang senang atau suka hidup di dalam dosa, ya pastinya dia lebih suka akan dosa daripada mengikuti kehendak Tuhan. Dan itu harus diuji di dalam diri saya dan Bapak Ibu sekalian untuk terus diproses oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu itu bagian dari kebenaran kita. Hampir mungkin 2 jam ya, 1 jam lebih kita sudah belajar bersama-sama. Pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Pertama sudah memiliki Yesus, tetapi ada bagian yang harus saya dan Bapak Ibu terus kita kerjakan di dalam diri kita, melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Adalah sebagai bukti iman kita. Karena Abraham dibenarkan ketika dia beriman, dia dinyatakan benar. Bukan karena apa yang dia lakukan dalam ketaatannya, tetapi karena iman itu yang membuat Tuhan membenarkan perbuatannya. Iman saya dan Bapak Ibu yang memimpin kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan atas kehendaknya dibenarkan oleh Tuhan. Atas dasar percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, itu pelajaran kita malam hari ini mungkin belum terpuaskan, atau mungkin masih banyak hal yang membingungkan. Tapi tolong Bapak Ibu, karena kita mau belajar bersama-sama, kalau ada bagian dari diskusi atau PA malam hari ini yang masih membingungkan Bapak Ibu, kalau kita mau bahas lanjut malam hari ini pasti akan panjang. Tapi saya rindu bahwa mari Bapak Ibu bikin dalam sebuah catatan. Dari apa yang Bapak Ibu pelajari malam hari ini, ada muncul pertanyaan, tulislah pertanyaan itu dan berikanlah kepada kami. Untuk kami harus memberikan jawaban. Entah lewat sebuah pelajaran yang seperti ini, ataupun pertanyaan Bapak Ibu
akan kita jawab secara pribadi ataupun kita bisa berbagi di dalam grup. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di malam hari ini bagi kita. Kalau kita akan bertanya, boleh masih mau bertanya atau kita sampai sini dulu ya? Atau ada yang mau bertanya? Panjang lebar nanti. Saya tidak masalah Bapak Ibu, satu saja. Satu orang saja. Dari apa yang kita bahas malam hari ini. Dari apa yang kita bahas malam hari ini. Tidak ada? Sudah mengerti semua atau diam-diam tapi belum mengerti? Atau masih bingung ini bagaimana ini pengajaran? Gitu. Masih ada yang mau bertanya? Satu saja. Ya, silakan. Penyelamatan buat mereka yang ingatkan firman Tuhan. Iya. Yang tadi yang disampaikan oleh Prof. bahwa barangkali kalau kita mereka belum disampaikan Tuhan itu kata lain mungkin ada egois seperti itu. Tapi di pertanyaan kami di sini barangkali mungkin kita dalam pembelajaran Tuhan itu barangkali sedikit Betul. mungkin visi gereja yang mungkin lalu bersama dengan Pak Tuhan pelayanan misi. Nah, mungkin ini yang harus dikatakan. Ya. Terima kasih. Baik. Karena kita hidup di dalam masa anugerah, jadi itu tugas kita ya. Tugas kita yang harus kita kerjakan bermisi sehingga orang bisa mengenal Injil Yesus Kristus. Selain kita berdoa, kita juga perlu menyampaikan. Soal orang mau menerima atau tidak menerima atau menolak itu kan bukan tugas kita. Tugas kita adalah terus berdoa. Tugas kita adalah memohonkan belas kasihan Tuhan. Tuhan berbelas kasihan. Nah, memang kita berdoa supaya Tuhan lembutkan hati, supaya mereka bisa di dalam kasih karunia-Nya mereka juga terima Injil Kristus. Oke, terima kasih Pak Ten. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri diskusi kita malam hari ini. Tapi Bapak Ibu mohon, seperti saya katakan bahwa kita menjadi anggota jemaat, mari kita jangan pasif, mari kita juga untuk terus menggali. Kalau ada yang hal-hal yang dianggap seperti sulit, bertentangan, membingungkan perjalanan pemahaman kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mari bertanya, mari kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Perlu diselidiki. Bapak Ibu akan temukan banyak hal nanti kalau Bapak Ibu buka di YouTube, live, dengar perdebatan kita sendiri akan bingung. Tak usah bikin bingung, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Gembala mengucap syukur untuk firman Tuhan di malam hari ini. Sampai di surga Bapa dalam nama Yesus, syukur kami memberikan Tuhan waktu memberikan buat kami malam hari ini ada di dalam ibadah keluarga di tempat ini. Dan di tengah-tengah ibadah keluarga juga Tuhan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk PA bagi kami semua yang menjadi pengajaran yang sangat penting bagi kami tentang hal keselamatan yang mana telah datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan kepada kami Bapa. Tuhan, mungkin apa yang kami bahas pada malam hari ini masih terbatas. Biarlah Tuhan akan singkatkan, tambahkan kepada kami. Takkan kami berjalan, takkan kami berdiri, takkan kami menonton apapun, membaca semuanya. Tuhan akan menambah-nambah, meningkatkan kebenaran itu bersama, sehingga kami semakin hari semakin
mengerti akan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Dan lebih daripada itu, Tuhan mampukan kami, tolong kami dalam segala kelemahan-kelemahan kami. Kalau itu saja yang menguasai dan menguasai kami, bukan dalam tidak sebagai orang Tuhan selamat. Terima kasih Bapa untuk ajaran firman-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui dalam hamba-Mu. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia, pakai dia lebih orang lagi untuk semua diberkan kami banyak orang. Terima kasih terpujilah nama-Mu, kami bersyukur untuk firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kembalikan ke itu.